Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Pak Bali, ini muncul juga wacana yang non subsidi itu yang akan naik tanggal 1 April 10% itu ada wacana. Nah, kemudian apakah kalau ini terlaksana, maksudnya terjadi, berarti yang subsidi itu apakah dipastikan tidak akan mengikuti? Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah, seperti mohon maaf, contoh Pak Rosan, Pak Seskap, masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah, tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Pasca libur Lebaran, sejumlah harga bahan pokok juga masih terpantau tinggi. Harga komoditas juga naik di tengah wacana adanya kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 April besok. Salah satu bahan pangan yang harganya masih tinggi adalah cabai rawit merah. Di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan, cabai rawit merah masih berkisar di angka Rp110.000 per kilogram. Sementara daging sapi murni dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Harga ini stabil sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tingginya harga daging sapi turut dikeluhkan pedagang lantaran membuat penjualan terus menurun. Pedagang juga khawatir harga akan semakin tinggi jika harga BBM turut naik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab isu kenaikan harga BBM Pertalite dan solar mulai 1 April 2026. Bahlil mengatakan hingga saat ini harga BBM subsidi di dalam negeri masih stabil, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan harga. Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menteri ESDM meminta kepada publik untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi tetap mengikuti harga pasar dan diperuntukkan bagi masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi beban negara. Menurut Bahlil, harga minyak dunia saat ini menembus $115 Amerika Serikat (AS) per barel. Namun pemerintah menegaskan harga BBM subsidi belum naik untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil memahami tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi. Akan tetapi pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri. Masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Kemenlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini, harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Harga sekarang sudah mencapai $115. Dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang
bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Kembali ini kami juga wacana apa yang non subsidi itu yang akan naik tanggal 1 April 10% itu ada wacana. Nah kemudian apakah kalau ini terlaksana, maksudnya terjadi, berarti yang subsidi itu apakah dipastikan tidak akan mengikuti itu? Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampu lah, seperti mohon maaf, contoh Pak Rosan, Pak Seskap, masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Terima kasih.